Kenapa di bulan Juli sama Agustus itu kok mesti di daerah, Indonesia dingin ya? Kenapa ya? Betul sekali. Biasanya di bulan Juli dan Agustus, Indonesia memang mengalami puncak musim kemarau. Nah, saat musim kemarau, tutupan awan jadi lebih sedikit. Akibatnya, panas dari bumi langsung lepas ke angkasa tanpa terperangkap awan. Itu sebabnya suhu udara jadi lebih dingin, terutama di malam hari. Mau aku carikan info lebih detail soal fenomena ini? Oh, berarti bukan karena titik bumi berada terjauh, dengan matahari ya? Bukan ya? Betul sekali. Banyak yang salah paham soal ini. Faktanya, bumi kita justru berada paling jauh dari matahari di sekitar bulan Juli. Tapi, hal itu tidak membuat bumi jadi lebih dingin. Suhu dingin yang kita rasakan lebih disebabkan oleh pergerakan angin dari Australia yang sedang mengalami musim dingin. Angin ini bertiup menuju Indonesia dan membawa udara dingin bersamanya. Mau aku carikan lebih detail soal fenomena angin dari Australia ini? Iya, tapi kenapa kok biasanya bulan Agustus itu dingin ya? Kata orang Jawa itu, ada perkembangan, pohon apa gitu tertentu gitu ya? Benar sekali. Ada kepercayaan di masyarakat Jawa bahwa rasa dingin di bulan Agustus berhubungan dengan pohon randu yang mulai berbunga. Meskipun ini kepercayaan tradisional, secara ilmiah rasa dingin ini lebih berkaitan dengan musim kemarau dan angin dari Australia. Mau aku carikan informasi lebih lanjut tentang kepercayaan tradisional ini? Iya, biasanya ada yang bilang gitu atau bilang lainnya ya? Benar sekali, masyarakat Jawa memang kaya dengan kepercayaan tradisional. Selain soal pohon randu, ada juga yang menghubungkan rasa dingin ini dengan aktivitas hewan-hewan tertentu. Misalnya, ada yang percaya bahwa saat ular-ular mulai keluar dari sarangnya, itu pertanda suhu udara akan turun. Mau aku carikan info lebih lanjut soal kepercayaan-kepercayaan ini? Bukan, dari ilmu sains aja biar masuk akal ya. Secara ilmiah, rasa dingin di bulan Agustus memang lebih berkaitan dengan fenomena astronomi dan meteorologi. Seperti yang tadi kita bahas, posisi matahari dan pergerakan angin punya pengaruh besar. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga berperan dalam perubahan suhu ini. Mau aku carikan penjelasan lebih detail tentang faktor-faktor ilmiah ini? Berarti faktor utamanya dari apa ya? Dan, bulan apa saja yang biasanya di Indonesia itu dingin? Faktor utamanya adalah angin muson Australia yang bertiup dari benua Australia menuju Indonesia. Angin ini bersifat kering dan dingin karena berasal dari daerah bertekanan tinggi di Australia. Biasanya, puncak musim kemarau dan angin muson Australia terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Tapi, suhu dingin bisa dirasakan mulai bulan Juni hingga September. Iya, di atas September itu biasanya panas ya? Betul sekali. Setelah September, biasanya Indonesia mulai memasuki musim hujan. Angin muson Australia mulai melemah dan digantikan oleh angin muson Asia yang membawa banyak uap air. Itu sebabnya suhu udara jadi lebih hangat dan kelembaban meningkat. Mau aku carikan informasi lebih detail soal perubahan iklim di Indonesia? Iya, terutama di Jawa. Benar sekali. Perubahan iklim memang memengaruhi pola cuaca di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah pergeseran musim. Misalnya, musim kemarau bisa jadi lebih panjang atau lebih pendek dari biasanya. Selain itu, perubahan iklim juga bisa menyebabkan cuaca ekstrim, seperti curah hujan tinggi yang memicu banjir atau kekeringan yang berkepanjangan. Berarti kalau musim dingin di berita-berita itu salah ya, yang bilang, posisi bumi itu berada di titik terjauh dari matahari itu salah ya? Betul sekali, informasi yang menyebutkan bahwa musim dingin disebabkan oleh posisi bumi yang jauh dari matahari itu kurang tepat.
Faktanya, bumi berada paling jauh dari matahari saat musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan. Jadi, penyebab utama musim dingin Berarti untuk pohon randu sedang mengembang itu juga salah ya? itu lebih ke kepercayaan tradisional. Secara ilmiah, memang ada beberapa jenis pohon yang waktu mekarnya bertepatan dengan puncak musim kemarau. Tapi, rasa dingin yang kita rasakan lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi kita bahas, seperti angin muson Australia dan posisi matahari. Mau aku carikan info lebih lanjut soal kepercayaan tradisional ini? Iya, Sama-sama. Senang bisa membantu menjawab pertanyaanmu. Kalau ada hal lain yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu untuk bertanya ya. iya, perkembangan secara adat itu apa biasanya? Oke, kalau dari sisi adat, di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Jawa, bulan Agustus itu identik dengan berbagai tradisi dan ritual. Misalnya, ada tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Ada juga beberapa daerah yang mengadakan festival atau acara adat untuk merayakan musim kemarau. Mau aku carikan info lebih detail soal tradisi-tradisi ini? Bukan yang berhubungan dengan eh, dingin di bulan Juli dan bulan Agustus itu loh. Oh oke, kalau yang berhubungan dengan rasa dingin di bulan Juli dan Agustus, beberapa daerah di Jawa punya tradisi ruwatan atau pembersihan desa. Tujuannya adalah untuk mengusir energi negatif dan menjaga keseimbangan alam agar desa terhindar dari bencana, termasuk cuaca dingin yang ekstrim. Biasanya, ruwatan ini dilakukan dengan menggelar pertunjukan wayang atau ritual khusus di tempat-tempat yang dianggap sakral. Mau aku carikan info lebih detail soal tradisi ruwatan ini? Berarti secara sains, berarti kalau di bulan Juli sampai September itu berarti posisi awan itu sedikit gitu ya. Berarti pelepasan panas ke udara itu lebih cepat gitu dah secara faktanya. Tepat sekali. Saat musim kemarau, tutupan awan memang lebih sedikit. Akibatnya, panas dari bumi langsung lepas ke angkasa tanpa terperangkap awan. Itu sebabnya suhu udara jadi lebih dingin, terutama di malam hari. Mau aku carikan info lebih detail soal proses pelepasan panas bumi ini? Iya, Benar sekali. Proses ini disebut radiasi termal. Bumi memancarkan panas dalam bentuk radiasi inframerah. Saat tutupan awan sedikit, radiasi ini langsung lepas ke angkasa, sehingga suhu bumi jadi lebih dingin. Nah, kalau tutupan awan banyak, radiasi ini akan terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi, sehingga suhu jadi lebih hangat. Mau aku carikan info lebih detail soal radiasi termal ini? iya. Sama-sama, senang bisa membantu menjawab pertanyaanmu. Kalau ada hal lain yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu untuk bertanya ya. Oke, oke, terima kasih. Sama-sama, senang bisa membantu menjawab pertanyaanmu. Kalau ada hal lain yang ingin kamu tanyakan, jangan ragu untuk bertanya ya.